Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok Supercamp Al-Qur'an Al dan Fida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSM Al-Qur'an Al dan Fida. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya, dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kisah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib itu bertemu dengan Nabi Muhammad pada nasab Abdul Muthalib. Nah, jadi pada umur 5 tahun Ali bin Abi Thalib ini diasuh oleh Nabi Muhammad. Kemudian pada umur 10 tahun Ali bin Abi Thalib ini masuk ke dalam Islam. Pada umur 23 tahun Ali bin Abi Thalib ini ikut Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian pada umur 25 tahun Ali bin Abi Thalib ini ngapain ya? Kalau nggak salah itu kayak bawa bendera hijrah, bawa bendera perang Khaybar. Kemudian pada umur 30 tahun Ali bin Abi Thalib ini ngapain gitu sama umur 33 tahun ini. Kemudian pada umur 58 tahun Ali bin Abi Thalib ini diangkat menjadi khalifah, dan pada umur 63 tahun ini Ali bin Abi Thalib itu wafat. Nah, Ali bin Abi Thalib ini memiliki dua julukan. Yang pertama ada Abu Hasan, dan yang kedua ada Abu Turab. Nah, Abu Hasan ini dikarenakan Ali bin Abi Thalib ini memiliki seorang anak namanya Hasan. Nah, oleh karena itu dinamai Abu Hasan atau bapaknya Hasan. Kemudian yang kedua Abu Turab atau bapak debu. Karena pada masa itu Ali bin Abi Thalib ini sedang di depan masjid. Kemudian karena sedang bertengkar dengan istrinya. Kemudian Nabi Muhammad ini menemui Ali bin Abi Thalib ini tidur di depan masjid. Akhirnya bangunlah wahai Abu Turab, karena pada masa itu bajunya Ali bin Abi Thalib ini dipenuhi dengan debu. Jadi Abu Turab adalah bapak debu. Nah, kemudian tadi pada umur 10 tahun Ali bin Abi Thalib ini masuk dalam Islam, karena bapaknya Ali, Abu Thalib, itu seorang yang kafir. Nah, kemudian Nabi Muhammad ini menjadikan Ali ini sebagai anak asuhnya. Nah, pada wahyu yang pertama muncul, Ali bin Abi Thalib ini menemui Nabi Muhammad itu sedang sholat bersama Khadijah. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini bertanya, apa itu bahasanya itu. Kemudian Nabi Muhammad itu menjawab, ini adalah agama yang diturunkan oleh Allah, dan aku adalah seorang rasulnya. Maka berkatalah, wahai Ali, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Akhirnya pun Ali bin Abi Thalib itu Islam. Nah, pada masa itu Ali bin Abi Thalib masih dalam sembunyi-sembunyi Islamnya, hingga kemudian Ali bin Abi Thalib ini melakukan sholat dan ketahuan oleh bapaknya Abi Thalib. Nah, kemudian Abi Thalib itu bertanya kepada Ali, wahai Ali, apa itu? Kemudian Ali pun menjawab, ini adalah agamanya Muhammad. Nah, kemudian Abi Thalib ini bapaknya Ali tadi berbicara, wahai Ali, tetaplah atasnya Indonesia ini. Wahai Ali, tetaplah taat kepada Muhammad, sedangkan aku akan taat kepada agama nenek moyangku. Nah, kemudian peranan Ali terhadap Islam yang pertama itu ketika bersiap hijrah. Nah, jadi pada masa Nabi Muhammad bersiap hijrah, Ali ini tidur di ranjangnya Nabi Muhammad dengan resiko bahwa Ali ini akan dibunuh, dibunuh ketika tidur. Itu sangat beresiko, tetapi Ali ini sangat berani. Nah, kemudian ketika perdamaian Ubaidiyah, kemudian ketika perang Uhud, ketika perang Khandaq, ketika perang Badar, ketika perang Khaybar dan penaklukan Mekah, itu Ali bin Abi Thalib itu sangat berperan pada masanya. Kemudian pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Ketika Utsman bin Affan meninggal dunia, Ali ini sangat sedih, hingga akhirnya kaum Muhajirin dan kaum Ansor ini berkata, wahai Ali, jadilah amar, jadilah pemimpin. Kemudian Ali pun menolak, dia lebih memilih ingin menjadi menteri. Nah, kemudian dipepet, akhirnya Ali pun menjadi khalifah. Nah, pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib ini terjadi banyak fitnah, dikarenakan pembunuhan Utsman. Nah, kemudian pada masa itu 3 orang terkemuka ini memepet Ali untuk menguak
misteri menguak pembunuhannya Utsman. Kemudian Ali pun menjawab bahwa keadaannya itu sangat kacau, jadi menunggu keadaannya tenang. Akhirnya pun pada masa itu ada seseorang yang pura-pura menjadi Islam pada masa Utsman dan mengompor-ngompori, memanas-manasi bahasanya itu untuk mengadakan perang saudara. Akhirnya terjadilah perang Jamal, perang Siffin, dan perang Nahrawan. Nah, pada perang Nahrawan ini muncullah golongan namanya Khawarij atau golongan yang keluar dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini wafatnya Ali bin Abi Thalib. Nah, pada Rasulullah pernah berkata kepada Ali, "Wahai Ali, sesungguhnya aku pernah bermimpi bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mati kecuali rambutmu terkena darahmu sendiri." Nah, ketika itu Ali mengetahui bahwa akan mati terbunuh. Kemudian Rasulullah ini bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, siapakah yang paling rugi di dunia ini?" Kemudian Ali pun menjawab, "Sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang Maha Tahu." Akhirnya Rasulullah pun menjawab, "Itu adalah orang yang membunuhmu." Nah, ketika pada pemerintahannya Ali terjadi berbagai macam fitnah. Akhirnya Ali pun merasa seperti bahwa ajalnya itu sudah dekat. Akhirnya Ali ini mengecangkan sabuknya dan mengatakan bahwa pokoknya dia itu tidak boleh takut akan kematian. Nah, akhirnya ketika suatu pagi pada 17 Ramadan dan ada namanya kelompok apa gitu, itu akan merencanakan pembunuhan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan satunya lagi kalau nggak salah Zubair. Nah, mereka ingin membunuh kelompok itu ingin membunuh orang tiga itu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, akhirnya Ali bin Abi Thalib mempunyai firasat yang sangat buruk pada tanggal 17 Ramadan pagi hingga hanya makan sedikit. Kemudian ditanya, "Wahai Ali, mengapa engkau makan sedikit?" Ali pun menjawab, "Sesungguhnya aku ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan lapar." Hingga akhirnya ketika sholat subuh, Ali bin Abi Thalib ini pun mengimami subuh dan ada satu kelompok dari yang itu membunuh Ali bin Abi Thalib dengan pedang. Akhirnya 2 hari kemudian Ali bin Abi Thalib pun wafat. Tapi itu pada tanggal 17 Ramadan pada 40 Hijriah dan Ali bin Abi Thalib berumur 63 tahun. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.